Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Mau apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Rizky kembali hadir menemani dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita sudah berada di program podcast TV Show TV Muhammadiyah, kita pasti bakalan ngobrolnya segala sesuatu yang penting, yang menarik, yang viral, berbagai tips dan trik juga bakalan ada di sini, nih kita bakalan bahas. Nah, hari ini tentunya saya juga nggak sendiri. Saya sudah bersama dengan Yayasan Lentera Anak. Itu sudah ada Ibu Lisda Sundari selaku Ketua Yayasan Lentera Anak. Assalamualaikum Bu Lisda. Waalaikumsalam Mbak Reni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar kami baik. Walaupun harus struggle ya dalam situasi seperti Iya, itu dia. ini. Alhamdulillah masih baik-baik saja. Alhamdulillah masih baik ya. Yang penting Ya. masih terus jaga protokol kesehatan biar kita sehat terus sampai pandemi ini berakhir. Betul. Nah, ini kenapa sih saya tuh mau mengundang Ibu Lisda pada hari ini sebagai narasumber, karena kita akan membahas tentang sebenarnya permasalahan-permasalahan anak itu apa aja. Sebenarnya tuh kondisi anak itu sendiri tuh seperti apa gitu. Karena mungkin jiwanya dia masih jiwa pengen tahunya tinggi dan segala macam. Pada akhirnya kalau misalnya kita salah mengarahkan, jadi salah juga jalannya, dan itu yang tidak kita harapkan tentunya, apalagi sebagai orang tua gitu ataupun orang-orang dewasa gitu. Nah, ini ada Bu Lisda, Yayasan Lentera Anak. Ini aku pengen bahas dulu tentang Yayasan Lentera Anak itu sendiri, sebenarnya itu apa sih Bu? Ya, Mbak Reni, jadi termasuk pemirsa TV Muhammadiyah, Yayasan Lentera Anak sebenarnya awalnya dia adalah sebuah kumpulan orang-orang yang punya concern untuk ingin berpartisipasi dalam upaya-upaya perlindungan anak. Jadi mula-mula itu dilakukan secara voluntary, lebih on the spot gitu kan. Tapi kemudian kami melihat bahwa cara-cara ini akan lebih efektif kalau itu dilakukan dalam sebuah lembaga yang terstruktur sehingga program-programnya bisa terus berkembang. Jadi kami menyadari bahwa selama ini banyak sekali permasalahan anak di Indonesia, terutama terkait dengan pemenuhan hak anak. Tapi kalau Bapak Ibu pemirsa lihat bahwa sering sekali yang muncul adalah kasus-kasus ya, penanganan kasus. Artinya itu sudah jadi masalah gitu kan. Nah, Lentera Anak kami lebih banyak mengambil peran di yang lebih early, yang lebih dini, yaitu pencegahan preventif. Karena kami merasa bahwa apabila upaya-upaya pencegahan terjadinya kasus-kasus itu diperkuat, diperbesar, maka itu akan bisa memperkecil terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak anak. Jadi Lentera Anak berawal dari concern kita ingin banyak melakukan upaya-upaya preventif di bagian hulu supaya memperkecil munculnya kasus-kasus atau munculnya permasalahan-permasalahan pelanggaran hak anak di daerah hilir. Saya kira yang lebih populer biasanya adalah kasus-kasus ya, kalau udah jadi kasus jadi masalah gitu kan. Nah, itu akan tentu saja pendekatannya akan berbeda. Nah, itu concern pertama kami. Yang kedua juga kami ingin juga banyak berperan kepada upaya-upaya mengajak atau memberi ruang kepada anak-anak untuk berpartisipasi. Karena kami meyakini bahwa masalah-masalah anak bukan hanya bisa diselesaikan oleh orang dewasa, tapi anak-anak pun bisa melakukan upaya-upaya sehingga masalah itu tidak terjadi. Nah, karena itu kemudian Lentera Anak banyak bekerja dengan anak-anak di berbagai daerah dan komunitas, tapi juga saya ingin memastikan bahwa kita selalu menganggap yang namanya anak itu, kalau kita bicara anak, kita berpikir pasti anak-anak kecil gitu kan. Tapi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak itu sampai usia 18 tahun. Sehingga anak-anak yang sudah SMP, SMA itu sudah bisa diajak berpartisipasi, diajak berkegiatan, diajak melakukan upaya-upaya yang bisa mereka lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Jadi bukan cuma lenteranya saja yang melakukan upaya-upaya itu, tapi kami mengajak banyak anak-anak untuk berperan dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak anak. Gitu kira-kira Mbak Reni. Oke. Nah, ini kalau yang selama ini Ibu lihat sendiri, kalau permasalahan-permasalahan yang biasanya dialami sama anak-anak, itu cenderung apa aja sih Bu? Ya, kalau kita bicara anak biasanya itu gini, anak itu adalah mempunyai hak untuk yang harus kita penuhi oleh orang dewasa, termasuk semua pihak
mulai dari keluarga, masyarakat di sekitarnya, termasuk yayasan, organisasi, lembaga, dan pemerintah baik dari tingkat daerah, pusat, bahkan tingkat global itu punya kewajiban untuk melindungi anak-anak, karena anak-anak itu dia tidak sama dengan orang dewasa. Itu kan, dia perlu ruang, perlu lingkungan yang cukup mendukung supaya bisa dia tumbuh kembang. Anak-anak itu adalah masa-masa dia untuk bisa berkembang lebih baik, itu perlu lingkungan yang menyiapkannya, yang mendukung upaya-upaya itu. Nah, sering sekali masalah-masalah yang kita temukan adalah bahwa misalnya pertama tidak terpenuhi hak-hak mereka. Ada hak anak itu ada cukup banyak, tapi hak utama mereka misalnya hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk tumbuh kembang, itu sering sekali juga menjadi permasalahan yang kalau dibiarkan saja itu akan mempengaruhi generasi selanjutnya. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah hak perlindungan. Kalau hak perlindungan itu biasanya kalau sudah terjadi sebuah masalah, terus baru kita melakukan upaya perlindungan. Nah, kami melihat bahwa upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak, hak tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, itu harus ada payung hukumnya, harus ada regulasi yang memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terpenuhi. Gitu. Begitu juga dengan perlindungan. Jadi karena itu yang kami lakukan bukan hanya sekedar melibatkan masyarakat atau anak-anak dalam pemenuhan hak-haknya, tapi juga kami mengadvokasi pemerintah, apakah daerah atau sampai tingkat pusat, untuk memastikan adanya payung hukum agar anak-anak tersebut bisa terpenuhi hak-haknya. Jadi banyak kasus, Mbak, apakah kasus pengasuhan, kasus kekerasan, kasus-kasus tidak bisa melanjutkan pendidikan, misalnya gitu kan, permasalahan terkait dengan anak-anak tidak mendapat akses untuk menyampaikan pendapatnya, misalnya, itu juga menjadi banyak permasalahan. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu ada banyak sekali lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang bergerak di bidang anak, dan itu mereka biasanya mempunyai kekhususan untuk melakukan upaya-upaya ini. Lentera Anak sendiri lebih banyak bekerja di upaya preventif, pelibatan masyarakat dan anak-anak untuk bisa memenuhi hak-haknya. Begitu, Mbak. Oke, nah ini sendiri sebenarnya kan apa sih, satu wadah yang luar biasa gitu, karena emang nggak bisa kita pungkiri gitu. Sebelum kita mengobati kan lebih baik kita mencegah dulu ya, Bu ya. Makanya emang dengan adanya Yayasan Lentera Anak ini diharapkan agar permasalahan-permasalahan anak yang selama ini mungkin udah cukup banyak gitu bisa semakin sedikit. Tapi yang jadi pertanyaan aku, gerakan-gerakan kampanye yang dilakukan gitu sampai dengan saat ini itu biasanya apa aja tuh, Bu? Ya, program kami dalam 5 tahun terakhir ini kami lebih banyak pada program kesehatan remaja memang, Mbak. Jadi isu-isu yang kami angkat misalnya isu tentang kesehatan reproduksi. Kita ingin anak-anak sedini mungkin memahami permasalahan reproduksi sehingga bisa mencegah mereka atau melindungi mereka dari upaya-upaya untuk kekerasan seksual yang itu bisa saja terjadi di mana saja. Kami juga mendorong untuk perilaku hidup sehat, misalnya anak-anak memahami tentang makanan bergizi, gizi yang seimbang, mari bergerak bersama, misalnya gitu kan. Nah, terus juga termasuk konsumsi rokok, karena masalah rokok juga di kalangan di anak-anak di Indonesia juga cukup tinggi dan cukup memprihatinkan, apalagi peraturan yang terkait dengan upaya perlindungan anak dari bahaya rokok ini juga masih cukup lemah. Indonesia salah satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum mengaksesi FCTC, hanya tinggal 6 atau 7 negara, salah satunya Indonesia. Nah, ini menjadi fokus kami karena konsumsi rokok, alkohol, malas gerak gitu kan, makanan yang tidak seimbang itu bisa memicu masa depan anak-anak kita menjadi mengalami kesehatannya akan terganggu karena banyak penyakit-penyakit yang tidak menular, terutama itu dipengaruhi oleh karena gaya hidup kita yang tidak sehat, sehingga kemudian harusnya nanti kita berharap anak-anak kita di masa produktif mereka adalah orang-orang yang sehat.
kalau upaya pencegahan ini tidak cukup dikuatkan, nanti kita khawatir di masa depan mereka justru menjadi beban bagi negara ini. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin mewariskan, kita ingin pewaris-pewaris negara ini adalah anak-anak muda yang sehat, sehingga mereka menjadi produktif. Jadi 5 tahun terakhir fokus kami pada kesehatan remaja, begitu Pak. Oke, kalau kayak gitu nanti kita bakalan ngobrol lebih panjang lagi seputar Yayasan Lentera Anak itu, kegiatan yang saat ini sedang dijalani itu apa aja. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Seni Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ya.